Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut. Nah, sebelum kita mulai videonya, kita baca doa dulu ya. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Oke, saksikan videonya ya, pahami dan semangat belajarnya serta ada niat untuk mendengar sampai akhir. Oke, nah rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut ini saya buat supaya kamu bisa mengingatnya ya. Pertama, untuk si sin, kalau ada sin A plus minus B, artinya apa? Kalau dia sin A tambah B atau sin A kurang B. Nah, kemudian ada si cos, kalau si cos A plus minus B, ini saya singkat ya rumusnya, cos A plus B atau cos A kurang B. Nah, caranya kemudian satu lagi si tan A plus minus B. Nah, ini cara mengingatnya gini, si sin, kalau si sin ada si A tambah B atau sin A kurang B, atau si cos A tambah B atau cos A kurang B, dan si tan A tambah B atau tan A kurang B. Cara mengingatnya, cara mengingat rumusnya gini. Kalau si sin, dia sin, berarti sin duluan ya. Sin, cos, sin. Nah, gitu dia cara mengingatnya. Sin, cos, sin. Nah, dia berbeda, sin, cos, sin. Nah, tapi kalau ininya plus minusnya sama, plus minus. Artinya gimana? Kalau dia di sini positif, nanti dia positif. Kalau dia negatif, maka dia negatif. Nah, kemudian tinggal kita masukkan si A, B, gitu dia. Nah, jadi rumusnya sin cos sin. Nah, dia berbeda ya. Tapi kalau tandanya sama. Bagaimana tanda yang diminta? Berarti itu juga tandanya. Kalau cos kebalikannya, kan cos kan, berarti yang ininya sama. Cos, sin. Nah, kalau si sin tadi sin cos sin, beda-beda. Tapi kalau tandanya sama, kalau dia si cos, kembar nih dua-dua, cos sin. Tapi tandanya berbeda. Kalau dia positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, negatif, positif, kalau ini positif negatif. Tandanya yang berbeda. Kemudian tinggal masukkan si A, si B, si A, si B. Kalau si tan, cara mengingatnya adalah tan. Berarti tan A plus B berarti tan per tan. Bentar ya. Kalau tan berarti si tan per satu tan. Nah, saya ulang ya. Kalau tan per satu tan. Kalau tan, saya ulang ya. Kalau tan A plus B, A plus minus B, tan per satu tan. Nah, kalau yang ini diisi apa? Kalau ini mengikuti yang soalnya positif negatif. Tapi kalau yang di bawah negatif positif, kebalikannya. Kalau yang atas itu mengikuti soal, kalau yang bawah dia kebalikannya. Nah, yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Nah, tinggal masukkan si A, si B, si satu nih. Di sini si A, sini B. Nah, ini yang tandanya operasinya di atas sama di bawah hanya dua ini ya. Nah, kalau yang ini operasi perkalian, tan A, tan B. Nah, saya ulang ya, cara mengingat tan. Tan berarti tan per satu tan. Nah, kemudian tandanya yang atas mengikuti soal, yang bawah kebalikannya. Nah, tinggal isi AB. Nah, begitu cara mengingat rumusnya. Oke, sebelum ini saya lanjutkan ke soal untuk lebih jelasnya, maka saya buat dulu ini biar tabel untuk sin cos tan yang sudut istimewa, sin cos tan, biar kita gampang ngerjain soalnya.
Ini tabelnya wajib kamu udah tahu ya. 0, 30, 45, 60, 90. Nah, masalah kuadran juga harus tahu. Sin. Kalau sin berarti dari yang kecil. 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Cos dari yang besar. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Kalau tan, bagikan 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Ini udah dirasionalkan ya. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3, 1 bagi 0, tak hingga. Oke, ini dia tabelnya untuk kita ngerjain soal. Nah, oke. Gimana Bu maksudnya tadi? Nah, maksudnya langsung aja kita ke soal ya. Soalnya gini, dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, tentukan sin 75 derajat, cos 150 derajat, dan tan 225 derajat. Sin 75 derajat. Nah, kita buat ya sin 75. Mana ada sin 75 di sudut-sudut istimewa, kan nggak ada ya sin 75. Jadi gimana Bu caranya? Jadi caranya kita pecah dia jadi dua bagian. Penjumlahan apa yang hasilnya 75, tapi penjumlahannya itu menggunakan sudut istimewa. Nah, apa aja Bu? Berarti ini si sin 75 itu kan sin dari si 45 derajat ditambah 30 derajat. Ya kan? 45 tambah 30. Ya kan? 45 tambah 30 Bu, itu hasilnya 75. Nah, jadi kita bisa gunakan ini. Ini kan 45 ada nih sudut istimewanya. 30 juga sudut istimewa. Berarti kita bisa kerjakan dengan cara memecahnya. 45 tambah 30, 75. Sin 45 tambah 30. Nah, tapi ini kan penjumlahan dua sudut. 45 derajat ditambah 30 derajat. Nah, ini sin, berarti sin apa? Sin A plus B. A-nya 45, B-nya 30. Jadi gimana Bu? Kan sin. Berarti kalau sin rumusnya berbeda, rumusnya solang-saling tapi tandanya sama. Apa berarti rumusnya sin? Dimulai dari sin. Sin cos sin. Nah, saya di bawah aja ya. Biar muat. Nah, ini ya. Saya ulang di bawah aja. Sin 75 itu berarti kan sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Berarti sama dengan, nah ini kan menggunakan rumus sin. Dua sudut kan, sudutnya. Sudut apa aja? Berarti sin. Cara ngingatnya tadi sin cos sin. Nah gitu kan. Sin cos sin. Tengah-tengahnya gimana Bu? Lihat ini positif. Nah kan saya bilang kalau sin kan rumusnya yang solang-saling. Tapi tandanya sama. Positif tetap positif, nih dia positif, negatif tetap negatif kalau dia si sin. Nah berarti tandanya positif. Nah sekarang sin AB berarti tinggal A-nya 45, sin 45, cos 30, cos 45, sin 30, AB tinggal isi gitu. Nah kemudian sama dengan berapa? Tinggal lihat sin 45 berapa Bu? Sin 45 setengah akar 2 dikali cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 kita lihat tabel setengah akar 3 ditambah cos 45. Berapa cos 45? Cos 45 adalah setengah akar 2 dikali sin 30. Sin 30 berapa? Sin 30 yaitu setengah. Nah, tinggal kalikan. Setengah kali setengah berarti 1/4 akar 6. Kalau yang ini 1/4 akar 2. Jangan tanya ya dari mana. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 2 kali akar 3 akar 6. 1 kali 1 1, 2 kali 2 4, akar 2. 1/4 akar 2. Nah, ini supaya lebih bagus susunannya, ini kan ada mengandung 1/4, ini juga mengandung 1/4. 1/4-nya bisa kita keluarin, 1/4 dalam kurung akar 6 ditambah akar
2. Nah, ini sama ini sama. Kamu jawab ini boleh, yang bawah juga boleh. 1/4 kali akar 6, 1/4 akar 6. 1/4 kali akar 2, 1/4 akar 2. Nah, ini dia jawabannya. Jadi sin 75 itu berapa, Bu, nilainya? Adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Seperti itu. Jadi kita menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nah, itu kan sin. Kita belajar sikos lagi. Contoh soal sikos. Saya masing-masing kasih satu contoh soal kos. Nah, kalau kos tadi kan, kalau sin kan tadi saya bilang dia selang-seling, sin kos, kosin. Tapi tandanya sama. Kalau ini nggak selang-seling, kembar. Tapi tandanya berbeda. Artinya apa? Sikos berarti sikos, kos, sin. Nah, salah, sebentar. Kita buat dulu ya. Sin 150 cos 150 itu cos berapa? Kita buat dulu ya. Nah, cos 150 itu cos berapa? Cos kita boleh nggak, Bu, 180 dikurang 30 derajat? Boleh. Nah, yang penting dia pakai sudut istimewa. Ya, supaya yang ada ini 180 kan bisa kita cari ya, pakai kuadran nanti. Cos 180 dikurang 30, ya kan? Nah, berarti cos 180 dikurang 30, berarti kita buat gimana, Bu? Nah, kalau cos berarti si cos, sin. Nah, itu dia rumusnya. Cos, sin. Kalau tanda gimana? Kalau dia kurang, jadi tambah. Nih dia rumusnya. Kalau positif negatif jadi negatif positif, artinya positif jadi negatif, negatif jadi positif. Nah, itu tandanya. Tandanya berkebalikan. Nah, kalau kurang jadi tambah. Cos apa? Cos 180, 30, 180, 30. Sama dengan cos 180 berapa, Bu? Nah, mudah-mudahan masih ingat ya, kuadran ya. Ini kan 180. All sin ta cos. Nah, 180. Kan di sini kan 180 kurang berapa? Kita pakai yang 180 ya. Karena kenapa? 180 itu dia tidak berubah. Berarti cos 180. Cos 180 kurang berapa? Kurang 0 kan? Dikurang 0. Berarti 0. Cos 0. Cos 0 tapi di kuadran kedua. Cos 0 di kuadran kedua, sementara yang di kuadran kedua sin yang positif. Berarti si cos negatif. Cos 0. 0 berarti. Ya, cos 0 berapa cos 0? Cos 0 yaitu 1. Cos 0. Dari mana, Bu, cos 0? Kan 180 kurang 0. Sama dengan 180 kan? Berarti kan cos 0. Cos 0 berapa, Bu? 1. Tapi di kuadran kedua. Sementara yang di kuadran kedua si all sin. Si sin. Berarti kalau si cos negatif. Nah, berarti kalau cos 180 adalah negatif 1. Cos 30. Cos 30 udah ada nih. Cos 30 yaitu setengah akar 3. Dikali setengah akar 3 ditambah sin 180. Sin 180 kan sin 180 kurang 0 juga, berarti sin 0. Sin 0 berapa? Sin 0 yaitu 0 ya. Nah, kan sin kan 180 kurang 0 berarti sin 0. Nah, sin 0 itu berapa? 0. Berarti sin 180 itu 0. Sin 30 berapa, Bu? Sin 30. Sin 30 yaitu setengah. Berarti sama dengan 0 kali setengah 0 ya. Min 1 kali setengah akar 3. Jadi jawabannya berapa? Min setengah akar 3. Nah, ini dia untuk cos 150. Jadi dia kan suruh soalnya menggunakan jumlah dan selisih dua sudut. Nah, jadi pakai ini. Min setengah akar 3. Soal selanjutnya untuk si tan. Tan gimana tadi, Bu, rumusnya? Nah, ini dulu. Tan 225 kan tan berapa? Tan 180 ditambah 45 kan? 180 tambah 45 berapa, Bu? 225. Nah, lihat. Tan 180 tambah 45. Oke, lihat. Tan 180 tambah 45 itu berarti ini ya, udah di pinggir ya. 180 tambah 45 berarti lihat gini caranya. Kalau tan, apa tadi, Bu? Tan per
1 tantan. Nah, tantan per 1 tantan itu yang kamu harus ingat, tantan per 1 tantan. Yang atas mengikuti soal positif, yang bawah kebalikan soal negatif. Nah, ini tinggal taruh 180, 45, 180, 45 gitu caranya. Nah, ini kita buat tan 180. Berapa tan 180? Tan 180. Nah, sama kayak tadi tan 180. All sin 180 di kuadran kedua. Berarti tan 0. Tan 0, 0 ya. Tan 0 yaitu 0. Kan 180. 180 dikurang 0. Berarti tan 0 ya. Tan 0 berapa? 0. 180. Tan 0 itu 0. Ditambah 45. Tan 45. Berapa tan 45? Tan 45 sah 1. 0 ditambah 1 dibagi 1 dikurang tan 180 tadi. Tan 180 yaitu 0. 1 0 dikali tan 45. Tan 45 1 ya. Tan 45 1. Oke, berarti sama dengan 0 tambah 1 1 per 1 kurang 0, ya kan? Ini kan 1 kurang 0 kali 1 kan 0. 1 kurang 0. 1 kurang 0 berapa? 1. Berarti 1 per 1 sama dengan 1. Nah, sini aja saya buat. 1 per 1 sama dengan 1. Selesai. Nah, jadi dari sini kita udah bisa dapat caranya menggunakan jumlah dan selisih dua sudut. Saya ulang ya cara mengingatnya. Jadi kamu itu ingatnya kamu tulis, kamu bisa hafal. Pertama kalau sin, buat dulu sin, cos, dan tan. Kalau sin berarti dia rumusnya solong saling tapi tandanya nggak berubah. Berarti sin cos, sin. Tandanya nggak berubah. Tapi kalau cos dia nggak solong saling, kembar 2 di depan, tapi tandanya berubah. Berarti si cos, sin, ya kan nggak solong saling, tapi tandanya berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau si tan, cara ngingatnya adalah tantan per 1 tantan. Tantan per 1 tantan. Ingat yang di apa? Temponya yang bawah tantan, agak cepat artinya dia dikali. Tantan per 1 tantan. Nah, berarti tantan per 1 tantan. Kemudian ini tinggal yang atas dia mengikuti soal tandanya, kalau yang bawah kebalikannya. Kalau positif negatif, negatif jadi positif. Udah seperti itu. Jadi kita ingat gitu. Jadi gimana caranya kamu harus mengingat rumus itu. Jadi kalau kamu udah tahu konsepnya nggak perlu dihafal. Jadi kalau ngapal itu pasti lupa nanti kalau dihafal nggak tahu triknya. Jadi kalau kamu udah tahu triknya nggak perlu kamu hafal, kamu ingat konsepnya. Oh ini kalau sin dia atasnya kalau dia sin dia dua-duanya solong saling ya kan, sin cos sin, tapi tandanya nggak berubah. Kalau cos dia kembar depannya nggak berubah, berarti cos sin, tapi tandanya berubah. Kalau si tan tadi ingat tantan per 1 tantan gitu. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat tuh kamu. Nah, jadi untuk latihan kamu ada 3 soal. Nah, ini menggunakan rumus ini ya. Soalnya adalah dengan menggunakan rumus jumlah dan selisih dua sudut, tentukan, ini dia. Tentukan sin 15 derajat berapa nomor 2 tan dari 120 derajat. Tapi menggunakan jumlah dan selisih dua sudut, pakai rumus yang udah saya ajarkan tadi. Semoga kamu bisa dan bermanfaat semuanya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.